ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jauh sebelum langit dan bumi tercipta, sebelum Adam menghirup udara pertamanya, alam semesta sudah dihuni oleh makhluk-makhluk cahaya. Mereka adalah para malaikat, makhluk yang diciptakan tanpa hawa nafsu, yang tugasnya hanya untuk mengabdi dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, ada yang bertugas membawa wahyu, ada yang menjaga manusia, ada pula yang mencatat amal perbuatan. Namun, ada kelompok malaikat yang keberadaannya diselimuti misteri. Mereka yang berada paling dekat dengan Arsy. Mereka yang cahaya dan keagungannya sulit dipahami oleh manusia. Beberapa ulama meyakini bahwa makhluk ini serupa dengan yang disebut dalam kepercayaan lain sebagai serafim. Dalam Islam, tidak ada penyebutan eksplisit tentang serafim, sebagaimana dalam Yahudi atau Nasrani. Namun, konsep tentang malaikat yang memiliki kedudukan tinggi dan tugas khusus di sekitar takhta Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah jelas. Rasulullah pernah bersabda, "Aku diizinkan berbicara tentang salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memikul arsy. Jarak antara daun telinganya dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini menggambarkan betapa besar dan luar biasanya malaikat yang berada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat ini disebut dalam beberapa tafsir sebagai hamalat al-arsy, para pemikul arsy, makhluk yang terus-menerus bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan. Apakah mereka adalah serafim dalam konsep Islam? Tidak ada jawaban pasti, tetapi karakteristik mereka mirip dengan yang digambarkan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, malaikat dengan tingkat spiritual tertinggi yang tidak pernah lelah dalam mengagungkan Tuhan. Di antara malaikat yang sering dikaitkan dengan serafim adalah Israfil, salah satu malaikat utama dalam Islam. Ia memiliki tugas yang sangat sakral, meniup sangkakala sebagai tanda berakhirnya dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Israfil sudah sejak lama bersiap dengan sangkakalanya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Israfil memiliki 4 sayap, sebuah karakteristik yang juga ditemukan dalam deskripsi serafim di agama lain. Ia adalah malaikat yang berdiri paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu saat yang telah ditentukan untuk meniupkan suara yang akan membangunkan semua makhluk dari kematian. Mungkinkah Israfil adalah representasi dari serafim dalam Islam? Sebagian ulama berpendapat demikian karena posisinya yang sangat dekat dengan Tuhan dan perannya dalam peristiwa besar di akhir zaman. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ada malaikat yang diciptakan dari cahaya yang menyala seperti api. Sebuah hadis dari Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian." Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan bahwa beberapa malaikat memiliki unsur api dalam penciptaannya, sebuah ciri yang juga melekat pada konsep serafim dalam agama lain.
Malaikat-malaikat ini yang tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin adalah makhluk yang sama dengan yang disebut sebagai serafim dalam keyakinan lain. Apakah serafim benar-benar ada dalam Islam? Tidak ada teks yang secara langsung menyebutkan mereka. Namun konsep tentang malaikat dengan cahaya yang menyala, yang berada paling dekat dengan Tuhan, dan yang tugasnya penuh dengan kesakralan memang ada dalam Islam. Mereka adalah hamalat al-arsy, Israfil, dan malaikat yang diciptakan dari cahaya yang menyala. Mereka tidak memiliki kehendak sendiri, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah berhenti dalam pujian mereka. Mungkin nama mereka berbeda, tetapi esensinya tetap sama. Makhluk paling suci yang berdiri di hadapan Sang Pencipta, menjaga rahasia langit yang belum tentu bisa kita pahami. Serafim adalah salah satu jenis malaikat dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam berbagai literatur agama dan mitologi, serafim sering digambarkan sebagai makhluk surgawi dengan 6 sayap yang berada sangat dekat dengan Tuhan. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan serafim. Pertama, Nabi Yesaya dan penglihatannya tentang serafim. Malam itu, langit dipenuhi cahaya yang bukan berasal dari matahari, bulan, atau bintang. Cahaya itu datang dari alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa, alam malaikat, tempat para makhluk suci bersujud tanpa henti kepada Sang Pencipta. Di antara mereka, ada seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Ia adalah seorang nabi yang dikenal dalam kitab-kitab terdahulu, seorang laki-laki yang hidup di tengah kaum yang telah jauh dari jalan yang benar. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Yesaya, tetapi dalam Islam, ia diyakini sebagai salah satu nabi yang mungkin dikenal dengan nama lain, meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Pada suatu malam, ketika ia tengah dalam keadaan sujud dan berdoa, sebuah penglihatan luar biasa menyingkap tabir antara dunia manusia dan dunia para malaikat. Dalam penglihatannya, Yesaya mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah singgasana menjulang tinggi di hadapannya. Begitu megah dan bercahaya, tetapi tidak dapat ia tatap langsung. Itu adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, takhta yang maha kuasa yang dijaga oleh malaikat-malaikat perkasa. Di sekeliling singgasana itu terdapat makhluk-makhluk bersayap, melayang dengan penuh ketundukan. Mereka memiliki 6 sayap, 2 menutupi wajah mereka dari cahaya ilahi yang teramat terang, 2 menutupi kaki mereka sebagai tanda kerendahan hati, dan 2 lainnya mereka gunakan untuk terbang. Mereka bertasbih tanpa henti. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yesaya gemetar. Hatinya dipenuhi rasa takut dan takjub sekaligus. Ia merasa begitu kecil, begitu kotor di hadapan keagungan yang sedang disaksikannya. Salah satu malaikat mendekat kepadanya. Dalam genggaman makhluk cahaya itu, ada sebuah bara api yang bersinar terang, diambil dari altar suci yang berada dekat singgasana. Yesaya ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Lalu, malaikat itu menyentuhkan bara api itu ke bibirnya. Tidak ada rasa sakit, hanya kehangatan yang meresap ke dalam jiwanya. Sebuah suara lembut tetapi penuh wibawa terdengar di telinganya. Dosa-dosamu telah diampuni, lidahmu kini suci. Pergilah dan sampaikan kebenaran kepada kaummu. Saat itu, Yesaya mengerti bahwa ia tidak hanya dipilih sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai pembawa peringatan kepada kaumnya yang telah berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, nama Yesaya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran,
tetapi ada kemungkinan bahwa ia termasuk dalam jajaran para nabi yang disebut secara umum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat Ghafir ayat 78. Sementara itu, malaikat yang dilihatnya, yang dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai serafim, memiliki kemiripan dengan para malaikat dalam Islam yang berada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad. Ada yang menyamakannya dengan hamalat al-ars, malaikat pemikul singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran. Dan malaikat-malaikat berada di segala penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Sebagian lagi mengaitkan mereka dengan Israfil, malaikat yang menanti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala, atau dengan malaikat-malaikat yang senantiasa memujinya tanpa henti. Ketika penglihatan itu berakhir, Yesaya mendapati dirinya kembali di tempatnya semula, tetapi jiwanya telah berubah. Ia kini membawa beban yang lebih berat, tugas untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, meski ia tahu mereka akan menolaknya. Namun ia juga tahu satu hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyucikannya, dan selama ia berjalan di jalannya, ia tidak akan pernah sendirian. Dalam Islam, kisah ini bukan bagian dari ajaran utama, tetapi jika benar Yesaya adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah hamba pilihannya yang menjalankan tugas sebagaimana para nabi lainnya. Malaikat yang ia lihat mungkin bukan serafim dalam pemahaman Yahudi, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk cahaya yang senantiasa tunduk kepada Tuhan, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, Street Dionysius Areopagita, pseudo Dionysius. Di sebuah kota yang megah, di antara jalan-jalan batu yang dipenuhi suara para pedagang dan langkah kaki para musafir, hiduplah seorang lelaki yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mencari cahaya kebenaran. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang panglima perang, tetapi namanya kelak akan dikenang sebagai seorang bijak yang memahami rahasia langit lebih dari kebanyakan manusia. Namanya dalam dunia Nasrani dikenal sebagai Dionysius Areopagita, seorang filsuf dan teolog abad ke-5 yang menulis tentang hierarki malaikat dan hubungan antara Tuhan dan makhluknya. Namun dalam Islam, sosok seperti Dionysius bisa direpresentasikan oleh seseorang yang mendalami ilmu ketuhanan, memahami tingkatan-tingkatan makhluk di alam semesta, dan mengajarkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bayangkanlah seorang ulama besar dalam sejarah Islam, seorang yang tidak hanya mengetahui ilmu lahiriah, tetapi juga memahami hakikat malaikat, langit, dan kedekatan makhluk dengan Sang Pencipta. Lelaki itu tidak terlahir dalam lingkungan yang langsung mengenal kebenaran. Seperti halnya banyak orang dalam sejarah, ia harus mencari dengan kesungguhan hati, melewati keraguan, dan bertanya pada dirinya sendiri tentang hakikat kehidupan. Pada suatu malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia duduk sendirian, merenungi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertanya dalam hatinya, siapakah yang mengatur semua ini? Bagaimana manusia bisa memahami keagungannya? Dan bagaimana hubungan antara manusia, malaikat, dan Tuhan yang Maha Tinggi? Pertanyaan itu membawanya pada perjalanan panjang. Ia belajar dari para ulama besar di masanya, menelaah kitab-kitab, dan mendengarkan kisah para nabi. Ia mendengar tentang malaikat-malaikat yang memiliki tingkatan,
tentang para penjaga arsy dan tentang bagaimana manusia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu dan kebersihan hati. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa para malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas membawa wahyu, seperti Jibril. Ada yang bertugas memberi rezeki, seperti Mikail. Ada yang bertugas mencabut nyawa, seperti Israel. Dan ada yang bertugas meniup sangkakala, seperti Israfil. Namun, di atas semua itu, ada malaikat yang tidak dikenal oleh banyak orang. Mereka tidak memiliki tugas selain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti, berdiri di hadapannya dalam keadaan tunduk, penuh cinta, dan penuh rasa takut. Ia membaca dalam Al-Quran, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Dari ayat itu, ia memahami bahwa malaikat bukanlah sekadar makhluk yang menjalankan tugas, tetapi mereka memiliki tingkatan spiritual. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin suci dan semakin besar tugas mereka. Ia lalu menyusun gagasannya dalam sebuah karya yang akan menginspirasi banyak orang. Ia menulis tentang bagaimana manusia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana malaikat berada dalam tingkatan tertentu, dan bagaimana alam semesta ini tersusun dalam tatanan yang sempurna. Ketika usianya semakin senja, lelaki itu mengajarkan murid-muridnya tentang hikmah malaikat dan hubungan antara makhluk dan Sang Khalik. Ia berkata, "Jika kau ingin memahami bagaimana langit dan bumi berjalan dalam kehendaknya, maka perhatikanlah malaikat. Mereka adalah makhluk yang paling tunduk kepadanya. Jika manusia ingin menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia meniru ketundukan malaikat, berserah diri tanpa ragu, dan menjalankan perintahnya dengan cinta." Ia tidak mengaku mengetahui semua rahasia langit, tetapi ilmunya telah membawa banyak orang kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang bagaimana ciptaannya saling terhubung dalam sebuah rantai spiritual yang agung. Seiring waktu, namanya pun dikenang. Meskipun ia bukan seorang nabi, bukan pula seorang malaikat, ilmunya telah menjadi jembatan bagi mereka yang ingin memahami kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia Islam, ia bisa disamakan dengan ulama sufi besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, atau Al-Farabi, orang-orang yang mencoba memahami tatanan spiritual dalam Islam dan bagaimana manusia bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu dan ibadah. Dalam tradisi Nasrani, Pseudo Dionysius Areopagita dikenal karena pemikirannya tentang tingkatan malaikat dan hubungan spiritual antara makhluk dengan Tuhan. Dalam Islam, konsep ini juga dikenal melalui para sufi dan ulama filsafat Islam yang membahas tentang malaikat, hierarki spiritual, dan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia bukan Dionysius, tetapi semangatnya hidup dalam orang-orang seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Al-Farabi, mereka yang mencari kebenaran dengan akal dan hati, memahami makhluk langit, dan mengajarkan manusia bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan hikmah mereka terus bersinar, menerangi jalan bagi mereka yang mencari cahaya di tengah kegelapan dunia. Ketiga, Santo Thomas Aquinas dan angelologi. Di sebuah kota yang sunyi, di antara dinding-dinding perpustakaan yang penuh dengan gulungan kitab dan tinta yang mengering di atas kertas,
Duduklah seorang lelaki dengan tatapan penuh renungan. Malam telah larut, tetapi pikirannya terus berputar, menjelajahi rahasia alam semesta yang belum terpecahkan. Ia bukan seorang nabi, bukan pula seorang raja, tetapi ilmunya membuat namanya dikenang sepanjang zaman. Dalam dunia Nasrani, ia dikenal sebagai Santo Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog abad ke-13 yang mengembangkan teori angelologi, yakni ilmu tentang malaikat dan hierarki spiritualnya. Namun dalam Islam, sosok seperti ini bisa direpresentasikan oleh seorang ulama besar yang mendalami hakikat malaikat, hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta, serta bagaimana manusia bisa memahami alam gaib melalui akal dan wahyu. Maka, bayangkanlah seorang cendekiawan muslim, seorang ahli kalam, seorang filsuf Islam yang mencari jawaban tentang malaikat dan peran mereka dalam skema ilahi. Mungkin ia adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, atau Imam Al-Ghazali, para pemikir yang menggabungkan wahyu dengan akal untuk memahami misteri penciptaan. Sejak kecil, lelaki itu sudah memiliki kecerdasan luar biasa. Ia belajar dari para ulama besar, membaca kitab-kitab yang menjelaskan hubungan antara manusia, langit, dan alam semesta. Namun semakin dalam ia belajar, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah malaikat itu makhluk yang memiliki bentuk? Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan manusia? Dan apakah mereka memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, ia menemukan bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadits riwayat Muslim. Namun lebih dari sekadar memahami asal-usulnya, ia ingin mengetahui susunan dan fungsi malaikat dalam alam semesta. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa malaikat tidak diciptakan dengan tugas yang sama. Mereka memiliki tingkatan dan peran yang berbeda-beda, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membaca dalam Al-Quran, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Quran Surat Fatir, ayat 1. Dari ayat ini, ia menyimpulkan bahwa malaikat memiliki tugas yang berjenjang. Tidak semua malaikat memiliki peran yang sama. Maka, ia mencoba menyusun hierarki malaikat dalam Islam, sebagaimana yang ia temukan dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. 1. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, pembawa wahyu; Mikail, pengatur rezeki; Israfil, peniup sangkakala; Israel, malaikat maut. 2. Malaikat penjaga dan pencatat amal, Raqib dan Atid, mencatat amal baik dan buruk; Mungkar dan Nakir, penguji manusia di alam kubur. 3. Malaikat yang mengatur alam semesta atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamalat al-Arsh, pemikul singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat penjaga surga dan neraka. Setelah menyusun tingkatan ini, ia menyadari satu hal: semua malaikat adalah makhluk yang tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki kehendak sendiri, dan hanya menjalankan tugas sesuai perintahnya. Dalam perenungannya, ia bertanya-tanya, apakah manusia bisa mencapai kedudukan seperti malaikat? Ia menemukan jawabannya dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri
dan dia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dari sini, ia menyadari bahwa manusia memiliki potensi yang lebih besar dari malaikat, sebab manusia diberi kebebasan untuk memilih antara taat atau durhaka. Malaikat tidak memiliki pilihan, tetapi manusia memiliki ujian, dan jika manusia memilih jalan yang benar, kedudukannya bisa lebih tinggi dari malaikat. Ia pun menuliskan gagasan ini dalam karyanya, mengajarkan kepada para muridnya bahwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya tergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada kesucian hati dan ketaatan. Ketika usianya semakin senja, lelaki itu menyadari bahwa ilmu yang ia kumpulkan hanyalah setetes air dibandingkan samudra pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia tidak menyesal. Ia telah menghabiskan hidupnya untuk mencari jawaban, dan ia berharap ilmunya bisa menjadi penerang bagi mereka yang datang setelahnya. Sebelum wafat, ia mengingat kembali sebuah ayat, dan mereka berkata, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Ia tersenyum. Segala ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah hamba yang berusaha memahami sebagian kecil dari kebijaksanaannya. Dalam dunia Nasrani, Santo Thomas Aquinas dikenal karena teorinya tentang malaikat dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, konsep ini juga ada melalui pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Imam Al-Ghazali, para ulama yang mendalami hubungan antara manusia, malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal dan wahyu. Aquinas mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam Islam, tetapi pemikirannya tentang hierarki malaikat, hubungan akal dengan iman, dan kebijaksanaan ilahi bisa ditemukan dalam karya para cendekiawan Muslim. Ilmu mereka tetap hidup, mengajarkan manusia untuk terus mencari kebenaran, karena setiap pencarian sejati akan selalu membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, peristiwa dalam kitab Henokh. Di zaman yang jauh sebelum manusia mengenal kerajaan-kerajaan besar dan sebelum wahyu terakhir turun ke bumi, hiduplah seorang laki-laki yang hatinya penuh dengan cahaya iman. Namanya adalah Henokh, yang dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan Nabi Idris alaihissalam. Ia bukan sekadar nabi biasa. Ia adalah seorang lelaki yang kehidupannya begitu dekat dengan langit, seorang yang lebih banyak merenungi kebesaran Tuhan dibandingkan dunia yang sementara. Kisahnya tersimpan dalam kitab-kitab kuno, termasuk kitab Henokh, sebuah teks yang konon berisi perjalanan spiritualnya ke alam malaikat dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang ia saksikan. Tetapi, apakah semua ini hanya dongeng? Atau ada kebenaran yang terselip di antara lembaran waktu? Pada suatu malam, ketika bumi tengah terlelap dalam kegelapan, Henokh terjaga dalam sujud dan doa. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia alami sebelumnya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan langit malam seakan terbelah. Dari balik kegelapan, muncullah sosok-sosok bercahaya. Mereka bukan manusia, bukan pula jin, tetapi makhluk-makhluk yang seluruh keberadaannya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Mereka adalah malaikat, utusan dari langit yang datang, membawa pesan dari Sang Pencipta. Henokh, hamba yang taat, Tuhan telah memilihmu untuk melihat apa yang tersembunyi dari kebanyakan manusia. Bersiaplah, karena engkau akan menempuh perjalanan yang tiada duanya. Sebelum sempat bertanya, tubuhnya terasa ringan, seakan gravitasi dunia tak lagi mengikatnya. Dalam sekejap, ia melesat ke atas, menembus awan, melewati bintang-bintang, hingga ia sadar bahwa ia telah meninggalkan dunia fana.
ia tengah melakukan perjalanan ke langit, sebuah perjalanan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mendapatkan izin dari Tuhan. Dalam kitab kuno yang mengisahkan perjalanan Henokh, disebutkan bahwa ia melihat lapisan-lapisan langit, di mana setiap tingkat memiliki keajaiban tersendiri. Dalam Islam, konsep ini mirip dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana Rasulullah juga diperlihatkan berbagai tingkatan langit dan bertemu dengan para nabi serta malaikat di setiap lapisannya. Henokh menyaksikan malaikat-malaikat yang memiliki tugas berbeda-beda. Ada yang mencatat amal manusia, ada yang menjaga gerbang surga dan neraka, ada pula yang terus-menerus bertasbih tanpa henti. Di antara mereka, ada sosok yang begitu terang benderang, lebih besar dari semua yang pernah ia lihat sebelumnya. "Siapakah itu?" tanya Henokh kepada malaikat yang menemaninya. Itulah malaikat-malaikat yang memikul singgasana Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti memujinya dan berada paling dekat dengannya. Henokh merasa hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa manusia hanyalah sebutir debu di hadapan keagungan Tuhan. Dalam perjalanannya, Henokh juga diperlihatkan sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Ia melihat sekelompok malaikat yang terbuang dari rahmat Tuhan, malaikat yang membangkang, yang dalam teks kitab Henokh dikenal sebagai para pengamat, The Watchers. Mereka adalah malaikat yang dulunya ditugaskan untuk mengawasi manusia, tetapi mereka melanggar aturan langit. Mereka tertarik pada kehidupan dunia, hingga akhirnya memilih untuk meninggalkan tugas mereka dan turun ke bumi. Mereka mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang terlarang, menanamkan kesombongan, dan menyesatkan mereka dari jalan Tuhan. Henokh melihat bagaimana mereka telah dihukum. Mereka dirantai di tempat yang jauh dari cahaya, menunggu saat di mana keadilan Tuhan akan ditegakkan sepenuhnya. Henokh kembali merenung. Jika makhluk seperti malaikat saja bisa jatuh karena kesombongan, bagaimana dengan manusia yang jauh lebih lemah? Setelah perjalanan yang seakan berlangsung selamanya, Henokh merasakan tubuhnya kembali berat. Ia terbangun di tempatnya semula, tetapi hatinya tidak lagi sama. Ia telah melihat keajaiban langit dan ancaman bagi mereka yang menentang Tuhan. Dari saat itu, ia lebih giat mengajarkan manusia tentang ketaatan, kejujuran, dan pentingnya menjaga hati dari kesombongan. Ia mengingatkan bahwa ada dunia yang lebih besar daripada yang terlihat, dan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Dalam Islam, kisah Henokh sering dikaitkan dengan Nabi Idris alaihi salam yang disebut dalam Al-Quran sebagai nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Henokh atau Nabi Idris adalah sosok yang dipilih untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak di depan mata, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Kelima, serafim dalam tradisi modern. Di zaman yang penuh dengan cahaya buatan dan hiruk-pikuk dunia digital, manusia semakin jauh dari keajaiban langit. Namun, di balik layar ponsel dan kilauan kota-kota besar, masih ada mereka yang bertanya tentang malaikat, tentang dunia gaib, dan tentang rahasia langit yang tersembunyi di antara lembaran kitab suci. Mereka yang mencari, mendengar bisikan dari masa lalu,
tentang makhluk bercahaya yang disebut serafim, malaikat tingkat tertinggi dalam kepercayaan kuno. Makhluk yang tidak pernah diam, senantiasa mengelilingi arsy Tuhan, berseru dalam kidung suci. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, mereka adalah penjaga kesucian ilahi yang bersayap 6 dan menyala seperti api. Tetapi bagaimana dengan Islam? Apakah ada sosok seperti mereka dalam ajaran wahyu terakhir? Dalam tradisi seni modern, serafim tidak lagi hanya diwujudkan sebagai sosok malaikat bersayap dalam jubah putih yang bercahaya. Mereka telah berkembang menjadi simbol estetika yang mencerminkan keagungan, pencerahan, dan dinamika spiritual dalam berbagai medium seni. Dari lukisan hingga seni digital, dari patung hingga instalasi interaktif, interpretasi tentang serafim terus berubah, mengikuti arus imajinasi seniman kontemporer. Di dunia lukisan modern, serafim seringkali digambarkan dengan pendekatan yang lebih abstrak dan ekspresif. Tidak jarang, bentuk sayap mereka diwakili oleh semburan warna yang berpendar, dengan cahaya yang menyatu dalam palet kontras yang dramatis. Beberapa seniman lebih memilih menggambarkan mereka sebagai sosok etereal, wajahnya samar, seakan menjadi bagian dari cahaya yang melingkupinya. Alih-alih berpegang pada representasi religius klasik, banyak karya seni modern lebih menonjolkan esensi keberadaan serafim sebagai makhluk energi murni yang melampaui batas bentuk fisik. Sementara itu, dalam seni patung dan instalasi, serafim mendapatkan wujud yang semakin futuristik dan eksperimental. Beberapa seniman memilih untuk memahat mereka dalam bentuk siluet yang menjulang tinggi, memberikan kesan ketidakterbatasan dan keagungan. Di galeri seni modern, kita bisa menemukan interpretasi serafim yang tidak hanya berbentuk figuratif, tetapi juga sebagai permainan cahaya dan bayangan, instalasi interaktif yang mengajak penonton merasakan kehadiran yang nyaris mistis. Di era digital, seni serafim semakin berkembang ke dalam dunia virtual dan augmented reality. Seniman digital menciptakan representasi mereka dalam bentuk hologram bercahaya, entitas yang tampak seperti makhluk luar angkasa dengan desain futuristik, atau bahkan sebagai avatar dalam dunia metaverse. Cahaya menjadi elemen utama dalam karya-karya ini, menghadirkan serafim sebagai makhluk yang tidak lagi terikat oleh bentuk jasmani, tetapi lebih kepada fenomena cahaya dan energi yang terus bergerak. Dalam dunia film dan animasi, serafim juga mendapatkan tempat yang unik. Tidak lagi hanya digambarkan sebagai malaikat bersayap dari surga, kini mereka sering diperankan sebagai penjaga dimensi kosmis, makhluk cahaya yang melintasi realitas, atau bahkan simbol dari kesadaran tertinggi yang menuntun manusia menuju pencerahan. Efek visual modern memungkinkan penciptaan sosok serafim yang begitu menakjubkan, kadang dengan tubuh transparan yang bersinar, sayap yang terbuat dari partikel energi, atau aura yang terus berubah warna mengikuti emosi yang mereka pancarkan. Melalui seni modern, serafim telah mengalami transformasi besar. Mereka bukan lagi sekadar figur religius, tetapi telah menjadi bagian dari eksplorasi visual, spiritual, dan filosofis yang lebih luas. Keagungan mereka tidak hanya ditemukan dalam kanvas atau pahatan, tetapi juga dalam pengalaman imersif yang terus berkembang seiring dengan inovasi artistik. Serafim sering muncul dalam seni Nasrani sebagai malaikat bersayap 6 dengan tubuh menyala-nyala, menggambarkan kedekatan mereka dengan Tuhan dan peran mereka dalam memurnikan serta melindungi kesucian ilahi.